Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan dari Katekismus Heidelberg. Hari ini adalah Lord's Day yang ke-14 ya. Judulnya adalah Conceived by the Holy Spirit. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkatilah pembahasan perenungan pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Engkau hadir bersama dengan kami meskipun kami terpisah secara tempat. Tapi kami boleh dipersatukan di dalam roh-Mu. Kami berdoa supaya Engkau memberi kepada kami kerendahan hati untuk tidak bosan-bosan mengenal Tuhan dan terus memiliki satu sikap yang rindu untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Kiranya Tuhan memakai kesempatan yang sederhana pada pagi hari ini untuk sekali lagi menumbuhkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati baik hamba-Mu, memberkati setiap rekan-rekan yang juga berbagian di dalam pelayanan Alfi. Kami juga menyerahkan untuk setiap dari kami yang merenungkan bersama-sama, Engkau yang menguduskan kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ini dalam pimpinan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita membaca pertanyaan ke-35, ya, pertanyaan ke-35 saya baca ini ya, terjemahan dari Lail Birma. Nanti kita akan membaca di dalam, maksudnya kita akan membahas di dalam bahasa Indonesia anyway. What does it mean that he, yaitu ini ya, Kristus, he was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary? Jawaban, that the eternal Son of God, who is and remains true and eternal God, took to himself through the working of the Holy Spirit from the flesh and blood of the Virgin Mary a truly human nature, so that he might also become David's true descendant like his brothers and sisters in every way except for sin. Apa yang dimaksud ya bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari perawan atau anak darah Maria ya? Jawabannya ya di sini ya, yaitu bahwa anak Allah yang kekal itu ya, di mana dia itu adalah dan tetap Allah yang benar dan Allah yang kekal ya. Itu ini pertama ya. Maksudnya waktu Yesus berinkarnasi dia tidak sedikit pun kehilangan keilahiannya ya. Memang pada mulanya dia adalah Allah, dia memiliki natur ilahi sudah dari mulanya ya, bersama dengan Bapa. Jadi waktu kita mengatakan ini ya, apa di dalam inkarnasi itu kita mesti hati-hati supaya tidak pakai istilah supaya jangan apa ya, jangan apa menimbulkan salah tafsir, sehingga waktu dia mengenakan natur kedua ya, assume atau took di sini ya, mengambil natur kedua yaitu natur manusia, itu terus kemudian keilahiannya seperti kayak berkurang atau apa ya, nggak sempurna lagi, apalagi kalau kita mengatakan dia kehilangan gitu ya, dan sebagainya. Itu ajaran nggak ada dasarnya di dalam Alkitab itu. Yesus nggak pernah menanggalkan keilahiannya, termasuk waktu dia inkarnasi, dia ilahi sempurna ya, dan dia juga manusia sempurna. Ini bagian yang penting ya cuy. Ini kita membaca misalnya di dalam dua ayat, yaitu Kolose 1, 15-17. Kolose pasal yang pertama 15-17, saya membacakan untuk saudara. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, kalau sudah membaca sampai di dalam ayat ini kan memang ini membicarakan tentang keilahian ya, dari perspektif keilahian. Waktu di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia dan sebagainya. Ini kita membicarakan pribadi Kristus menurut natur ilahinya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sama ya, saya jadi sudah membaca di dalam bagian ini Yesus dari perspektif atau according to his divine nature. Lalu kita membaca 1 Yohanes 5 ya, 1 Yohanes 5. Kita membaca bagian ini, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Saya membaca,
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Seperti kita sudah sering membahas, ya, itu pengenalan akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam anaknya, itu dikontraskan dengan berhala, ya, dengan berhala. Nah, ini menarik, ya, kalau kita kembali kepada pengajaran Alkitab, ya, kalau di dalam sejak Enlightenment gitu, dan juga termasuk post Enlightenment, kita juga hidup di post Enlightenment gitu ya. Seperti orang itu lebih suka membahas dualisme antara sacred secular gitu kan ya, antara yang kudus dan yang sekular gitu kan ya. Lalu terus kemudian ya biasanya Allah membangun kategori apa itu tempat-tempat yang kudus, tempat-tempat yang sekuler itu apa itu pekerjaan yang kudus, lalu pekerjaan yang sekuler itu apa, ya kegiatan yang kudus itu apa, kegiatan sekuler itu apa gitu. Kalau dari perspektif Alkitab sudah itu nggak radical enough gitu dalam hal ini gitu, karena Alkitab itu membicarakan tentang dosa berhala. Jadi kalau sudah membaca misalnya dalam Perjanjian Lama itu ya, peperangannya itu bukan melawan sacred and secular gitu. Bukan apakah Adam ini sedang ada di taman atau di bait suci juga belum ada pada saat itu gitu ya. Tapi apakah dia sedang menyembah Allah atau dia menyembah yang lain? Ya, sekali lagi ya, saudara, ini pengenalan akan Allah yang benar itu lawan katanya itu adalah penyembahan berhala kalau menurut bagian ini ya. Tapi ya, penekanan yang kita mau pakai di sini di dalam pertanyaan 35 ini memang bukan sedang membahas tentang ini ya, theology of worship atau idolatry gitu. Yang mau dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu adalah bahwa ya ini Yesus itu adalah eternal son of God. Waktu kita mau mengenal Allah yang sejati, kita mengenal di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Dia adalah eternal son of God yang menyatakan Bapa itu secara sempurna. Gak ada nabi, gak ada imam, gak ada raja di dalam Perjanjian Lama yang bisa menyatakan Allah Bapa itu secara sempurna seperti Yesus Kristus. Karena dia adalah anak Allah itu sendiri, maka dia bisa menyatakan Bapa secara sempurna. Sekali lagi ya, kalau boleh mengacu apa yang kita sudah bahas, menurut Yohanes di dalam pasal 1 itu nggak ada orang yang melihat Allah ya, tapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Jadi di sini kita melihat Yesus itu adalah true and eternal God. Lalu kemudian kita membaca dia took to himself through the working of the Holy Spirit, ya, dia mengambil bagi dirinya sendiri melalui karya atau operation working dari Roh Kudus. Kita membaca Lukas 1 ayat 35, Lukas 1 ayat 35, kita baca bagian ini. Saya membaca Lukas pasal 1 ayat yang ke-35 ya, kita membaca bagian ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Jelas di sini ya, saya konsep through the working of the Holy Spirit. Ya. Yesus mengambil natur kedua, ya, sang Logos itu mengambil natur kedua, yaitu natur manusia. Dan itu melalui karya atau pekerjaan dari Roh Kudus. Ya. Kita sudah pernah membahas bagian ini kan, saya waktu ini ya mungkin bukan di pertemuan ini tapi di pertemuan yang lain ya. Yaitu waktu saudara tahu di dalam ini ya perdebatan modern kan ada bicara tentang impeccability of Christ dan sebagainya. Tentu saja kita nggak perlu masuk kepada ini ya Pak, teologi spekulativa. Karena waktu kita membaca di dalam Alkitab, memang Alkitab mengatakan Yesus itu tidak berdosa gitu. Jadi kita nggak usah melakukan teologi spekulativa sebetulnya dia bisa berdosa atau nggak. Alkitab tulis dia nggak berdosa gitu. Lalu mungkin ya pertanyaan lebih tepat itu seharusnya adalah dia tuh bisa nggak berdosa itu karena apa? Nah ini pertanyaan menurut saya itu fruitful dan itu bukan teologi yang spekulativa. Tapi kalau dia sudah dinyatakan Alkitab dia nggak berdosa, kita masih tanya lagi sebetulnya dia bisa berdosa nggak gitu ya? Itu
saya nggak terlalu tertarik saya membahas ke sana karena itu sudah mulai masuk kepada ini ya teologi spekulatif. Karena sekali lagi Alkitab mengatakan dia nggak berdosa. Nah sekarang pertanyaannya dia kenapa nggak berdosa? Mengapa dia nggak berdosa? Ya di dalam perspektif reform ya ini kita nggak menjawab oh dia nggak berdosa. Ya pastilah dia nggak berdosa. Memang dia Tuhan. Mana bisa Tuhan berdosa begitu ya? Itu berarti kita nggak menghargai ini ya Kristus dua natur, dan bahwa dua natur itu nggak bisa dicampur-campur seperti itu. Kristus memang adalah Allah yang sejati, dia manusia yang sejati. Nah kalau saudara membaca di sini, waktu kita membicarakan pribadi Kristus ya, ini penting ya sudah kalimat ini ya, kita mesti mulai selalu dengan pribadi. Waktu kita membicarakan pribadi Kristus, pribadi yang satu itu, menurut natur manusianya ya, human nature yang di-assume, itu di sini selalu dikaitkan dengan karya Roh Kudus. Jadi pribadi Kristus ya, pribadi Kristus menurut natur manusianya ya, dia tidak berdosa. Kok bisa begitu ya? Karena dia senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sejak dari ini ya dikandung itu sudah dikatakan oleh Roh Kudus seperti saudara membaca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35 ya. Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus beyond measure. Dia itu dipenuhi dengan apa ini ya, beyond measure terjemahan Indonesia ya. Secara tidak terbatas ya kalau saya nggak salah. Terjemahan dipakai oleh LAI di situ. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini ya ada di dalam Yesus sehingga Yesus tidak berdosa. Nah, ini konsep seperti ini saya. Ini konsep yang penting bagi kita gitu. Supaya kita nggak gampang-gampang excuse gitu ya. Waktu kita berdosa terus kita bilang, "Ya iyalah, saya kan bukan Tuhan. Yesus yang nggak berdosa, dia Tuhan. Saya kan bukan Tuhan, ya saya berdosa kayak gini aja dipermasalahkan begitu." Oh tidak, tidak. Saudara nggak bisa ngomong kalimat seperti itu ya. Kalau kita mengenal doktrin ini dengan benar. Pribadi Yesus itu tidak berdosa menurut natur manusianya. Dia selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini ya bukan kalimat seperti ini saya harap tidak berhenti menjadi teror di mana saudara nggak bisa excuse ya, saudara dan saya nggak bisa excuse. Tapi ini good news juga gitu. Karena apa saya? Karena kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus ini juga terbuka untuk saudara dan saya gitu. Ya memang kita untuk kesekian kalinya ya kita di dalam reform teologi kan kita memang nggak mengajarkan perfeksionisme gitu ya. Selama di dalam dunia saudara bisa perfect sampai nggak mungkin lagi jatuh di dalam dosa itu kita belum saya. Kita nanti di sorga seperti itu ya. Tapi di dalam dunia ini ya orang masih ada kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa. Tapi ini yang ditekankan di sini adalah kemungkinan untuk bisa tidak berdosa. Itu dimungkinkan ya melalui karya atau pekerjaan Roh Kudus ya, yang juga bisa memenuhi saudara dan saya ya. Nah, kita mengejar kepenuhan inikah di dalam kehidupan kita gitu. Atau menurut kita ya itu sudahlah nggak usah gitu aja. Yang penting sudah selamat gitu misalnya atau bagaimana. Alkitab mengatakan kita diundang, kita diajak untuk terus mencari kepenuhan Roh Kudus. Itu hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Itu perintah yang terus menerus ya, bukan cuma sekali Pentakosta terus kemudian setelah diturunkan ya sudah nggak usah apa-apa lagi tentang Roh Kudus ya. Saya kadang-kadang merenungkan bagian ini antara kesekalian atau yang repeat ada sesuatu yang miss ya, seperti kayak pakai apa ini ya. Satu sisi memang betul kita mengatakan Pentakosta itu sekali ya, itu adalah peristiwa historical sekali dan nggak berulang-ulang, nggak kedua, ketiga, keempat, memang nggak ada saya gitu. Tapi terus kemudian apakah karena konsep ini jadi nggak ada konsep repetitionnya gitu? Repetitionnya di dalam apa? Repetitionnya memang bukan di dalam Pentakosta, saya. Repetitionnya kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, aspek repetisinya di sini adalah yaitu orang percaya itu diundang untuk terus-menerus lagi dan lagi, apa sih? Bukan menantikan Roh Kudus dicurahkan lagi, bukan, karena itu sudah dicurahkan. Tetapi kita diundang untuk terus-menerus mengejar kepenuhan Roh Kudus itu. Ini satu perintah yang berulang-ulang ya di dalam kehidupan kita, harus kita menghayatinya. Sayang ya, kalau kita cuma menekankan kesekalian tapi nggak ada aspek repetisi nih. Cuma mereka yang menekankan repetisi tapi nggak ada kesekaliannya juga bisa bermasalah ya secara teologi. Seperti kita juga percaya Yesus Kristus itu cuma sekali disalibkan, dia bukan disalibkan lagi dan bolak-balik dan lagi disalibkan dan disalibkan lagi. Nggak ada, konsep seperti itu kan memang nggak ada di dalam Alkitab. Sama seperti Yesus Kristus itu lahir sekali, lalu terus kemudian dia itu mati juga sekali, dan dia bangkit juga sekali, dan naik ke sorga juga sekali. Nggak ada bolak-balik ini ya naik ke sorga sampai 17.000 kali, kan memang nggak ada konsep seperti itu.
Maka sama, kita menekankan juga Pentakosta memang sekali gitu. Tapi terus kemudian kita yang percaya Pentakosta itu adalah peristiwa historical sekali ini ya. Lalu aspek repetisinya itu apa? Jangan lupa ini konsep ini ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya ini mengembangkan bagian ini ya dalam satu aplikasi langsung waktu kita percaya bahwa Yesus Kristus itu ketidakberdosaannya ya, karena dia senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ada implikasinya untuk soteriologi kita, ada implikasinya untuk sanctification, ada implikasinya untuk antropologi dan ya yang nggak mungkin tanpa pneumatologi. Maka kita membaca di dalam bagian ini ya, through the working of the Holy Spirit ya, Lukas 1:35 ya, bicara tentang kelahirannya. Waktu bicara tentang kelahiran ya jelas ya, ini membicarakan pribadi Yesus menurut natur manusia kan ya, karena ini kan membicarakan kelahiran melalui apa ini atau ya melalui anak darah atau perawan Maria itu kan ya. Kita lanjutkan, through the working of the Holy Spirit from the flesh and blood of the Virgin Mary. Kita membaca Galatia 4 ayat 4, Galatia 4:4. Kita membaca bagian ini 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ya. Penekanan yang mau diberikan di sini yaitu lahir dari seorang perempuan ya. Dia lahir dari seorang perempuan, from the flesh and blood of the Virgin Mary. Sehingga sehingga dia memiliki true human nature ya, a truly human nature. Dia manusia yang sejati karena memang dilahirkan daripada Maria. Maria itu manusia, Yesus dilahirkan ya dia adalah manusia ya. Itu from the flesh and blood of the Virgin Mary, a truly human nature. Ini natur manusia yang tidak berbeda ya dengan natur manusia saudara dan saya. Ini penting ya saudara, so that he might also become David's true descendant. Supaya dia juga boleh menjadi keturunan Daud, keturunan yang sejati dari Daud. Kita membaca ayatnya, misalnya Roma 1 ya, Roma 1. Kita membaca Roma 1 3. Mari kita membaca bagian ini, Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan David, keturunan Daud ya. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah pernah bahas ya, saudara masih ingatkan ayat ini, kita sudah pernah bahas kan ya ayat ini. Ya, sebelum Chalcedon mengajarkan kristologi dua natur, saudara sudah bisa membaca di sini ya. Ini Roma 1, ini adalah formula yang dipakai dalam formula of union ya, setelah masih terjadi perdebatan itu antara Antioquia dan Alexandria gitu ya. Ada bukan konsili tapi ini termasuk dokumen yang penting, yaitu yang disebut dengan formula of union. Nah, di situ adalah istilah yang akhirnya dipakai ya, terus kemudian untuk membicarakan tentang rumusan kristologi dua natur itu sebetulnya mengambil dari Roma 1, karena ada istilah ini ya, tentang anak yang menurut daging. Jadi Kristus itu satu pribadi ya, bukan dua pribadi seperti diajarkan oleh Nestorianisme. Satu pribadi dan satu pribadi yang tidak terpecah, nggak separated ya. Dan dia memiliki dua natur ya. Dia pada mulanya itu divine dan dia mengambil second nature yaitu human nature. Jadi kita bisa membicarakan pribadi Kristus ya menurut daging, menurut natur manusianya di sini ya, according to his human nature ya. Atau kita membicarakan di sini yang keempat, menurut Roh Kekudusan, bicarakan pribadi Kristus menurut keilahiannya gitu. Jadi sebelum formula union menggunakan istilah ini ya, according to natur yang mana gitu ya, itu sebetulnya sudah dipakai di dalam Roma pasal yang pertama gitu. Tapi yang dibicarakan di sini ya adalah terutama penekanan itu natur manusia ya, waktu di sini, karena yang dikutip ini oleh Heidelberg Catechismus kan membicarakan so that he might also become David's true descendant. Jadi Yesus itu adalah menurut natur manusianya, dia adalah keturunan Daud yang sejati. Karena memang dia sungguh-sungguh memiliki natur manusia yang sempurna itu. Dia seperti saudara-saudaranya di dalam segala sesuatu. Like his brothers and sisters in every way.
Seperti saudara membaca di dalam Ibrani 2, ya. Ibrani 2, kita membaca bagian ini, Ibrani 2. Jadi dia sama seperti kita di dalam segala sesuatu, ya. 2 ayat 17. Saya membaca, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan, ya, disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jelas ya, sesuai konsepnya. Di sini yang berhutang, seperti pertanyaan kemarin ya, ada yang tanya gitu. Yang berhutang itu adalah manusia, maka yang membayar di sini juga adalah manusia. Ya, Yesus itu manusia sejati. Dengan demikian, ini satu doktrin yang penting ya. Kemanusiaannya itu adalah kemanusiaan yang sama dengan kita. Kalau dia memiliki kemanusiaan yang berbeda, ya dia berarti kita nggak ditebus ya. Ini yang terancam adalah doktrin soteriologi. Sekali lagi ya, kalau kita percaya Yesus itu kemanusiaannya bukan kemanusiaan yang sama dengan kita, maka ya terus bagaimana dia menjadi pengantara gitu. Orang kemanusiaannya bukan kemanusiaannya kita dan dia kemanusiaannya berbeda. Terus kemudian siapa yang ditebus kalau seperti ini? Lalu Yesus menjadi pengantara siapa? Ya mungkin dia masih bisa menjadi pengantara Allah, tapi dia nggak bisa menjadi pengantara kita. Mengapa? Karena human nature-nya berbeda gitu, misalnya dalam hal ini. Jadi ini penting sekali, doktrin ini penting sekali ya. Ini sudah dibicarakan bukan cuma di dalam teologi reform, bukan cuma di dalam bapak-bapak gereja konsili-konsili yang penting itu, tapi juga di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu memiliki natur yang sama dengan satu-satunya perkecualian, yaitu dia tidak berdosa except for sin. Ya. Ini kan bahasa yang pinjam dari Kalkedon ya. Dia sama dengan kita ya, kecuali satu, yaitu dia tidak berdosa. Jadi ini resepsi Kalkedon di dalam Katekismus Heidelberg. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, kita bisa membaca Ibrani 4 ayat yang ke-15 ya, ayat yang 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa ya. Sinlessness of Christ itu penting ya. Jadi ini sebelum Heidelberg Katekismus sudah ada Kalkedon yang membicarakan ini, dan sebelum Kalkedon sudah dibicarakan oleh penulis Ibrani ya. Ini hanya ajaran Alkitab gitu. Ini bukan original Heidelberg, bukan original Kalkedon ya, bukan original bapak-bapak gereja, tapi ini adalah pengajaran di dalam kitab suci ya. Yesus itu sama dengan kita, dia memiliki human nature yang sama dengan kita ya, kecuali satu, yaitu apa? Dia tidak berdosa ya, dia tidak berdosa. Ini penting karena apa? Kalau Yesus berdosa ya dia juga nggak bisa menebus kita, nggak ada kualifikasinya. Karena itu ini satu pengajaran yang penting ya. Itu 35 saya. Kemudian 36, how does the holy conception and birth of Christ benefit you? Jadi ini struktur seperti ini ya, saya. Ini very Calvinian di dalam hal ini ya. Maksudnya Heidelberg, karena penulis-penulisnya juga dipengaruhi oleh Calvin, selain juga oleh Luther, oleh Melanchthon, oleh Zwingli Bullinger ya. Tapi juga oleh Calvin ya. Maksudnya begini saya, setiap kali membicarakan tentang, misalnya membicarakan tentang Kristus gitu ya, membicarakan tentang Kristus, itu terus kemudian selalu ada aplikasinya untuk kita, untuk gereja itu apa, untuk orang percaya itu apa. Kita nggak bisa cuma mengenal Kristus terus berhenti kepada Christ for me gitu ya, Kristus pro me gitu. Tetapi Kristus in nobis itu penting sekali ya. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, ini bagian yang sangat penting gitu, nggak bisa nggak ada. Karena kalau bagian ini nggak ada ya, kita jadi ini apa sih sebetulnya pengajaran ini ya? Pengajaran yang membawa kita nggak membawa kita kepada union with Christ ya. Jadi ini sekali lagi ya, bukan cuma sekedar ya, oke, sekedarnya tanda kutip, nggak bisa dibilang sekedar sih ya. Bukan hanya konsep forensic doctrine of justification gitu ya, yang happy exchange, joyful exchange, Fröhliches Wechsel ya katanya Luther gitu. Ya itu betul substitusi. Tapi juga true union with Christ itu ada persekutuan ya, one spirit with Christ. Kita ini ada the body of Christ. Itu realitas ya, itu realitas itu dalam hal ini. Ini penting sekali untuk teologi reform. Selain tadi ya justification through faith, maka sudah melihat di sini dalam struktur ya, seringkali dibicarakan seperti ini. Setelah bicara tentang kelahiran melalui anak darah Maria ya, oleh Roh Kudus ya, kelahiran misteri inkarnasi itu. Terus kemudian tanya kalimat ini, how does the holy conception and birth of Christ benefit you?
Katekismus Heidelberg ini mengajak saudara dan saya berpikir secara ini ya Pak, integratif gitu, bukan fragmented gitu. Mengajak kita untuk berpikir tuh bukan disintegrated tapi integrated. Maksudnya apa sih? Kita belajar doktrin tertentu, terus ini doktrin ini apa sih manfaatnya untuk kita? Ini istilah benefit ini by the way saya termasuk juga di dalam bahasa Jerman gitu ya. Itu ada aspek ini saya, ada aspek ekonominya gitu. Menarik ya gambaran seperti ini gitu. Ya kalau di dalam dunia modern kita mengenal ada pragmatis gitu kan, pragmatis ya. Kegunaannya apa gitu ya. Ini boleh dimengerti di dalam pengertian kegunaan, di dalam pengertian yang positif gitu ya di dalam hal ini. Maksudnya bukan menjadi satu doktrin yang mirip seperti kayak Platonic idea ya, yang ngawang-ngawang di atas gitu ya, yang nggak pernah menjadi daging ya, yang nggak ada relevansinya dengan kehidupan manusia, yang nggak transforming society, yang untouched ya, by the church, yang pokoknya dipelihara begitu saja begitu ya, seperti kayak satu relik yang tua gitu ya, nggak tersentuh karena apa ya, karena nggak bisa dihayati doktrin ini, cuma bisa kita renungkan saja gitu, misalnya ala Platonik misalnya. Oh tidak, saya tidak gitu. Kekristenan itu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita pelajari tentang Tritunggal, tentang Kristus, tentang Roh Kudus ya, tentang Allah Bapa, kita bisa menghayatinya di dalam kehidupan bergereja, kita bisa menghayatinya di dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa menghayatinya di dalam waktu kita bekerja, waktu kita studi, kita bisa menghayati dalam kehidupan keluarga dan seterusnya ya. Jadi ini maka pertanyaan ini typical ya, typical Calvinian structure gitu. Seperti kita sudah pernah membahas waktu bicara threefold office of Christ ya. Threefold office of Christ itu kan kristologi ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa kamu disebut Christian ya? Mengapa kamu disebut Kristen ya? Christian itu kan dari kata Christ, dari kata Kristus ya. Lalu Kristen gitu. Lalu sudah melihat jawabannya. Itu jawabannya juga adalah jawaban threefold office of Christ. Jadi sekali lagi ya, threefold office of Christ yaitu Kristus. Lalu setelah itu bagaimana kita sebagai orang Kristen ya juga menghayati fungsi daripada threefold office of Christ. Ini penting sekali ya untuk reform structure. Maka sudah membaca lagi di dalam pertanyaan 36 ini. How does the holy conception and birth of Christ ini benefit you ya? Ini bukan cuma satu perkataan tentang kelahiran melalui anak darah Maria oleh Roh Kudus, seperti kayak kalimat sibolet yang saudara jangan kepleset ngomongnya gitu ya, karena kok kepleset saudara bisa dipenggal kepalanya gitu bisa. Bukan itu saya bukan, tapi ini sesuatu yang setelah kita mengaku terus kemudian apa yang kita bisa hayati tentang ini ya. Jelas ya saya konsep ini. Nah, lalu kemudian dijawab sederhana, He is our mediator. Dia adalah pengantara kita. Karena dia adalah eternal son of God, ya, true and eternal God, dan dia juga memiliki human nature, true human nature. Maka dia adalah ya pengantara, and in God's sight he covers with his innocence and perfect holiness my sinfulness in which I was conceived. Nah ini menarik saya. Kan ini bicara tentang kelahiran Kristus kan ya, kelahiran Kristus. Kita kan juga pernah dilahirkan ya, maksudnya kita menjadi bayi. Kristus juga menjadi bayi. By the way ini paralel seperti ini pernah dibicarakan oleh ini ya Irenaeus. Irenaeus itu konsepnya menarik, soal konsep soteriologinya. Saya sudah pernah bicarakan ini di khotbah gitu untuk saudara yang pernah dengar khotbah saya, mungkin ini pengulangan gitu ya. Yaitu gini saya, kalau konsep di dalam reform kan kita lebih menekankan substitusi tadi ya, happy exchange ya. Kalau Calvin kan menambahkan lagi dengan participation in Christ, sanctification ya, union with Christ itu penting sekali gitu. Tapi dalam konsep ini ya, Irenaeus itu begini, jadi Yesus itu menjadi manusia ya, dia menjejaki stages of human life ya, tahap-tahap kehidupan manusia ya. Bersamaan dengan itu dia menguduskannya. Jadi kita ini lahir menjadi bayi ya, Yesus juga lahir menjadi bayi ya. Jadi dengan dia menjadi bayi ya, dia menguduskan orang-orang yang pernah lahir menjadi bayi. Tentu saja ini ya bukan tanpa iman ya, bukan di luar Kristus ya, itu jelas konsep ini sesuatu yang kita assume ya. Tapi konsepnya adalah Yesus itu dia menjadi bayi ya, dia menguduskan itu ya, menguduskan kehidupan manusia waktu di dalam masa bayi ya. Yesus itu adalah manusia, lalu terus kemudian dia itu orang Israel yang sejati ya, dia juga menjalani bar mitzvah itu ya. Dan dia di situ ya, dia juga menguduskan ya periode itu ya. Setiap kali itu Yesus menjejak itu, dia menguduskan tahap-tahap kehidupan manusia. Ini konsep yang sangat menarik ya. Mungkin di dalam reform teologi kurang mendapat penekanan, tapi
satu konsep yang beautiful, meskipun kita sulit terima sih terus terang, karena Irenaeus berpikir seperti ini. Akhirnya dia pernah menulis di dalam ini ya, bukunya, Yesus itu matinya juga rada tua gitu, karena ini penting, karena juga mau menguduskan periode tua juga gitu. Saya kalau nggak salah ingat angkanya, saya dipercaya dia itu mati di atas kayu salib umur 57 atau bagaimana, itu rather unusual view ya. Kita kan biasanya percaya ya 33 setengah gitu ya, tapi ini 57 gitu ya, termasuk juga berarti Yesus masuk ke dalam masa tua, dan bersama dengan itu dia menguduskan juga periode masa tua gitu. Nah, ini pandangan yang menarik, kita sulit sih saya menerima pandangan seperti ini. Tetapi saya gambaran ini ya, waktu dikatakan bahwa Yesus waktu menjejaki stages of human life, masuk di situ lalu kemudian menguduskannya, itu I think is a beautiful concept. Dan seperti saudara membaca di dalam Katekismus Heidelberg ya, di sini ada kemiripan ya, cara berpikir yang seperti itu. Ini kan bicara tentang conception and birth of Christ ya. Lalu bagaimana itu benefit kita, menjadi manfaat bagi kita? Yaitu he covers with his innocence and perfect holiness my sinfulness in which I was conceived. Sudah melihat di sini ya. Kalau mau tetap pakai bahasa penggantian, tetap bisa pakai bahasa penggantian. Tapi penggantiannya itu bukan cuma di salib gitu ya. Tapi di sini sudah di dalam kelahiran, ini sudah penggantian di sini gitu. He covers ya, dia menutup ya, dengan innocence-nya, dengan ketidakbersalahannya itu, dan kekudusan yang sempurna itu ya. Dia covers, dia menutupi keberdosaan saya ya, di mana saya itu dilahirkan. Kita sudah pernah bahas kan saya ini apa? Kita dikandung di dalam dosa, kita mewarisi dosa asal ya, original sin ya. Tapi Yesus di dalam ketidakbersalahannya dan kekudusan yang sempurna itu dia menutupi keberdosaan kita. Menarik saya, menutupi keberdosaan. Kalau menurut Heidelberg Katekismus itu ya, itu sudah dimulai di dalam kelahiran. Ya, ini satu konsep yang biasanya kalau kita orang Injili kan kita bicara ya salib, nggak salah sih saya pasti ya. Memang puncaknya kan di salib, kita bisa salib. Yesus waktu disalib, dia menutup dosa-dosa kita. Itu kalimat standar kan di dalam pengakuan iman Injili gitu ya. Dan bukan cuma reform, tapi Injili yang lain juga. Tapi di sini kalau saudara melihat ada kemiripan ya dengan konsep tadi, Irenaeus tadi ya, dengan kelahirannya, dia covers with his innocent and perfect holiness my sinfulness in which I was conceived. Karena itu kalau kita boleh mengaplikasikan ya, kita juga bisa percaya ini baptisan anak dan sebagainya. Kenapa? Karena Yesus juga sudah melalui itu gitu. Itu sudah starting di situ, sudah terjadi cover di dalam hal ini ya, cover daripada human sinfulness. Tapi kita membaca ayat Alkitabnya 1 Timotius 2. Mari kita baca ini. 1 Timotius 2 5 6. Karena Allah itu esa, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Itu tadi waktu kita membicarakan tentang bahwa dia adalah mediator ya, dia adalah pengantara ya, karena dia yang divine itu dia took atau assume second nature, yaitu human nature, maka dia bisa menjadi pengantara kita. Lalu ini Roma 8 ya, Roma 8 kita membaca. Roma 8 ini memang banyak dikutip ya, soalnya ini pasal yang penting. Kita membaca ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, waktu saudara membaca di sini ya, Yesus itu manusia sejati, atau di dalam bahasa yang dipakai di sini di dalam terjemahan LAI di dalam ayat yang ketiga ya, Allah itu mengutus anaknya sendiri di dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ya, in the likeness of our sinful flesh ya, di dalam bahasa Inggrisnya likeness of our sinful flesh.
Jadi Yesus itu memiliki human nature yang sama ya dengan kita, tetapi dia tidak berdosa ya, dia tidak mewarisi original sin. Di dalam kualifikasi ini dia bisa menjadi pengantara kita ya. Jadi tahap-tahap di dalam kehidupan kita ya, whether itu kita bayi atau kita mulai menjadi besar, lalu terus kemudian kita menjadi remaja dan apa. Lihatlah saya kehidupan Kristus ya yang menutup tahap-tahap kehidupan kita ya, berarti ya maksudnya semuanya gitu. Kita bukan cuma dikuduskan masa Tuhan ya gitu, atau terakhir di ranjang kematian gitu ya, baru dikuduskan tahap itu saja gitu. Tapi Tuhan tuh menutup semuanya gitu. With His innocence and perfect holiness, He covers my sinfulness in which I was conceived. Ini aplikasinya banyak ya, kalau kita melihat Yesus manusia sejati, sebagai manusia sejati dia belajar Torah. By the way, kalau sudah membaca di dalam cerita itu ya, yang dia pergi ke bait Allah, diserahkan, itu kan terus kemudian dia bersoal jawab ya, itu kurang tepat ya kalau kita melihat di sini, again di komentar, ya dia Tuhan, nah pasti siapa bisa berdebat dengan Tuhan, siapa bisa menang berdebat dengan Allah, ya pantesan saja di sana semua orang kelabaan menjawab dia gitu misalnya. Nggak tepat ya, karena kalau saudara melihat di dalam bagian itu ya, itu penekanan yang dibicarakan oleh Lukas ya, again kita selalu mulai dengan pribadi ya, kita nggak mulai dengan natur, membicarakan pribadi Yesus menurut natur manusianya. Kenapa kita bisa tahu ya penekanannya di sana? Karena ada istilah muncul yang dipakai, itu seperti istilah yang dipakai untuk Samuel ya, yaitu makin dikasih Allah dan manusia gitu. Itu istilah yang sebetulnya itu kan di dalam perjanjian lama itu satu motif yang muncul di dalam cerita Samuel ya. Selain itu ya, tentu saja di dalam pengertian tadi kita sudah bilang ya, Yesus itu Israel sejati, ya orang Israel sejati. Dan orang Israel sejati itu ya belajar Torah, lalu kemudian dia menguasai Torah, dia ada yang namanya bar mitzvah dan sebagainya. Nah ini berarti menyatakan aspek atau pribadi Yesus menurut kemanusiaannya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dalam hal seperti ini waktu kita membaca cerita itu di dalam Injil Lukas itu ya. Ini menjadi satu pengudusan, Yesus adalah pengudusan kita kan ya, yang mendorong kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kristus ya. Bukan berarti kita masih remaja ya terus kemudian ya nanti aja lah belajar ini ya, belajar Tauratnya, belajar kitab sucinya, belajar teologinya nanti lah gitu, waktu mengalami krisis apa gitu misalnya. Tapi dari kecil ya itu sudah belajar Taurat, belajar firman Tuhan ya, menjadi anak Taurat, mempelajari kitab suci dan juga menguasainya di dalam hal ini. Ini satu cerita yang again pertama menyatakan keberdosaan kita ya, kayaknya waktu dulu saya remaja kayaknya nggak begitu ya, lebih banyak main game lah, atau mungkin jangan-jangan ini sudah umur 50 juga masih main game juga. Tapi Yesus itu ini dia mempelajari kitab suci dan ini bisa menjadi koreksi untuk kita. Pertama menyatakan bahwa kita ini memang berdosa ya di dalam periode, tapi juga Tuhan menutup, He covers with His innocent and perfect holiness my sinfulness in which I was conceived ya, in which I was teenage ya, in which I was orang muda lah dan seterusnya, in which waktu saya menikah dan seterusnya. Itu Yesus menguduskan ya, satu persatu dikuduskan oleh Kristus. Saya pikir ini satu konsep yang indah ya, jadi bukan berusaha untuk menggeser ini ya, fokus atau apa ini ya, klimaks waktu kita membicarakan di atas kayu salib ya, itu bukan sesuatu yang kita perlu ganti memang, tapi ini ada satu konsep yang melengkapi ya, ini konsep yang completing, yaitu ya bahkan katekismus reform seperti Heidelberg pun ternyata juga mengajarkan seperti ini ya, ya kita itu dikandung di dalam dosa. Yesus itu lahir bukan dikandung dalam dosa, tapi dikandung oleh Roh Kudus dan dia menguduskan kita. Ini satu konsep yang indah ya, yang kita juga bisa hayati di dalam tahap-tahap kehidupan yang berikutnya, di dalam tahap kehidupan apapun. Ya, baik untuk kita yang sudah relatif lebih tua atau untuk anak-anak kita yang masih kecil, masih muda dan sebagainya. Itu juga kita bisa membicarakan hal seperti ini. Bahan saya sampai di sini sudah, saya nggak tahu apakah hari ini kita ada pertanyaan yang masuk, ada ya, yaitu ini. Satu pertanyaan, apakah dipenuhi oleh Roh Kudus itu bisa diusahakan oleh kita dengan disiplin rohani yang baik doa, puasa, baca Alkitab?
atau semata-mata anugerah Tuhan saja? Pertanyaan yang bagus ya. Saya mengacu kepada ini ya, kepada Chalcedon gitu. Chalcedon itu membicarakan dua natur Kristus ya. Sekali lagi ya, ini bukan doktrin yang mengawang-awang di atas, pokoknya jangan ini loh ya, jangan 3, jangan 1,5, jangan 1, pokoknya 2, angka keramatnya itu 2, saudara mesti mengaku 2. Sibolet ya, 2 natur gitu misalnya. Saya pikir kita belajar doktrin seperti itu nggak menarik ya, betul-betul nggak menarik. Ini untuk apa ya bicara kayak gini? Cuma main di presisi-presisi terus kemudian kita nggak tahu ini penghayatannya apa. Nah, apa penghayatannya? Kalau kita percaya Yesus itu sepenuhnya ilahi, ya, sepenuhnya manusia, maka ya, spiritualitas kita ya, dipenuhi Roh Kudus, itu sepenuhnya adalah sola gratia. 100% itu adalah karunia ilahi. 100% itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Saudara mengerti maksudnya? Jangan dibenturkan antara anugerah dengan tanggung jawab kita. Itu non-Chalcedonian. Itu saudara kristologinya berarti cuma kristologi Yesus yang sepenuhnya ilahi, nggak ada manusianya. Nah, nggak saya poin ini. Ini berhubungan, saya ini harus koheren gitu. Doktrin itu harus dihayati secara koheren, integrated seperti ini. Kalau nggak kita campur-campur ya. Doktrinnya sih kristologi dua natur, spiritualitasnya fatalis gitu misalnya ya. Loh kalau fatalis itu ini loh saya apa? Ya pokoknya semuanya anugerah Tuhan, kita nggak perlu melakukan apa-apa, nggak perlu ada disiplin rohani, kita nggak perlu mengejar juga. Anyway, semuanya diberikan oleh Tuhan, ya kita tinggal diam saja, pasif selama-lamanya, nggak ngapa-ngapain. Ya, nah, saya tanya ya, itu saudara mati rohani terus atau bagaimana gitu ya? Kalau kita mati rohani, ya memang kita pasif, Yesus yang, Roh Kudus yang membangkitkan kita, itu betul, ini pasif ya. Tapi kan monergism di dalam reform, seperti kita sudah pernah bahas, itu kan hanya dibahas di dalam konteks kelahiran baru ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu free will kita dipulihkan ya, sehingga kita bisa 100% di dalam hal ini, 100% bertanggung jawab. Itu siapa? Ya saudara dan saya. Saya sudah pernah bahas ya, yang beriman kepada Kristus itu siapa? Ya kita, kita beriman kepada Kristus. Kita beriman, ya kita 100% ya. Kita 100% beriman kepada Kristus ya. Dan ini ya juga 100% adalah pemberian Roh Kudus. Saudara nangkep, ini Chalcedonian namanya gitu. Tapi kalau saudara bilang ini apa ya, cara berpikir yang ini karena ini anugerah Tuhan, lalu terus kemudian berarti kita nggak perlu, mungkin bukan saudara ya, ini mungkin ada pertanyaan dari luar yang saudara mewakili saja gitu. Terus kemudian jadi kita nggak perlu mengusahakan itu gitu, kita tinggal tunggu saja gitu ya. Kita nggak perlu mengejar kepenuhan Roh Kudus, karena nanti kalau kita mengejar itu ntar kita jadi Arminian gitu ya. Kita better jangan jadi Arminian, apalagi bukan Arminian lagi, kita bilang itu hati-hati loh, kamu kalau mengejar Roh Kudus nanti kamu pelagian loh gitu misalnya. Kacau saya ini ya, doktrin kayak begini ini kacau gitu. Itu bukan spiritualitas reform saya. Itu spiritualitas non-reform, non-Chalcedonian. Kenapa? Karena reform itu Chalcedonian. Kita itu insist ya, kristologi dua natur ini penting sekali. Lalu kalau kita percaya dua natur, Yesus sepenuhnya ilahi, dia sepenuhnya manusia, berarti saudara harusnya berpikir dengan Chalcedonian kristologi ya, yaitu apa saya? Ya ini anugerah Tuhan 100%, ini 100% anugerah Tuhan, ini 100% tanggung jawab saudara. Baru kita bilang ini Yesus betul-betul 100% ilahi dan dia 100% manusia. Nah, waktu kita bisa ini ya Pak, bertanggung jawab 100% itu, bukan di luar Kristus. Kristus itu menjadi pengantara, bukan cuma urusan keselamatan saya, dia juga adalah pengantara with regard to our sanctification. Jangan lupa saya, di dalam Alkitab itu dikatakan dia bukan cuma our redemption, dia juga adalah our sanctification. Kristus adalah pengudusan kita. Kristus bukan hanya penebusan kita ya, dia juga adalah pengudusan kita. Dia itu adalah our holiness ya. Kekudusan itu kita dapatkan di dalam Kristus, gak mungkin di luar Kristus. Apa maksudnya di dalam Kristus ini apa? Di dalam Kristus yang memiliki dua natur itu tadi loh saya. Jadi di dalam Kristus kita melihat ya, cerita kehidupan kita ya, narasi kehidupan Kristiani kita itu sepenuhnya ya, sepenuhnya anugerah Tuhan ya, sepenuhnya anugerah ilahi, karena Yesus kan sepenuhnya Allah kan ya, dan juga sepenuhnya ya itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Coba saudara baca di dalam ayat Filipi yang terkenal itu ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Coba saudara baca bagian itu ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan work out your salvation. Kita bacalah bagian ini saya, karena sudah tanya. Ini saya pikir kita bisa kaitkan juga dengan ayat itu ya. Coba kita baca Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya tanya ya, siapa yang mengerjakan keselamatan di sini? Yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Siapa? Yesus atau Roh Kudus atau saudara dan saya? Ya di sini bilang kamu kok, ya jelas kan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Siapa yang mengerjakan? Ya kita, kita yang mengerjakan keselamatan kita ya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lalu saudara perhatikan 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ini loh saya, perhatikan ya, kata sambung karena, ini menarik saya. Kenapa nggak bilang meskipun? Kenapa nggak bilang atau gitu ya? Either or, seperti saudara di sini tanya either or gitu kan ya, atau gitu. Jadi ini tanggung jawab saya atau anugerah Tuhan. Ini bukan bilang atau saya. Ini pakai kata sambung karena di situ. Siapa yang mengerjakan? Kita yang mengerjakan. Mengapa kita mengerjakan? Karena Allah yang mengerjakan. Jadi kita mengerjakan keselamatan kita 100%. Allah bekerja juga 100%. Itu berarti kita kalkedonian kristologi. Tapi kalau saudara berpikir, ya karena Allah sudah bekerja 100%, sudahlah saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah menguduskan diri, nggak usah berdoa, nggak usah disiplin rohani, dan sebagainya. Coba, saudara ini percaya kalkedon nggak sih sebetulnya gitu? Kita percaya, nggak usah kalkedon. Kita percaya nggak Yesus itu sepenuhnya manusia? Kok manusianya missing di dalam bagian ini? Kristologi apa yang kita percaya di sini, di dalam hal ini? Atau sebaliknya ya, kalau kita cuma enggak ini nggak ada urusannya dengan berkat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, ini betul-betul sepenuhnya saya, dan ya nggak ada anugerah-anugerahnya. Jadi ini semuanya tergantung pada saya. Ini keselamatan sangat tergantung pada saya. Kita nggak ngomong anugerah Tuhan di sini gitu ya misalnya. Nah again, ini kalkedonian atau bukan? Ini kristologi ini apa gitu? Kristologi Yesus yang cuma manusia tapi nggak ada keilahiannya gitu. Atau apa ini? Ini pandangan pelagian atau apa sebetulnya gitu? Nah ini loh saya. Mari kita belajar Alkitab gitu, lalu mengintegrasikannya dalam kehidupan kita itu bagaimana gitu. Jadi kalau sudah tanya kalimat ini ya, sudah terjawab ya. Untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, apakah kita diizinkan memohon setiap hari? Betul saya di dalam hal ini ya. Tadi kan saya sudah katakan gitu. Ini kita yang dari Reform Circle ya. Kalau saudara dari Reform Circles seperti saya ya, kita di dalam Reform Communities, kita kan memang menekankan Pentakosta itu sekali gitu ya, sekali. Peristiwa historis itu sekali, nggak ada kedua, ketiga, nggak ada. Cuma sekali saja begitu kan ya. Tapi terus aspek repetisinya itu apa? Ya ini, makanya mengejar kepenuhan Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bukan perintah yang setelah kita minta sekali seumur hidup, setelah itu kita penuh selama-lamanya gitu misalnya. Kita tahu di dalam kehidupan kita kan nggak begitu, Syekh. Kita ada saatnya kita mendukakan Roh Kudus, memadamkan, ya. Kita menyakiti dia, sehingga terus kemudian di dalam saat seperti itu, ya kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu kadang di dalam kemarahan kita yang tidak suci, ya kita bukan dikuasai oleh Roh Kudus ya, yang menghadirkan kemarahan yang bersih dan suci. Tapi kemarahan kita karena kata ketersinggungan kita, ya karena kedagingan kita, ya karena kita terluka dan sebagainya. Lalu kita menjadi marah di sana gitu. Ya gambaran seperti ini ya, bagaimana kita menilai hal-hal yang seperti itu gitu, kekerasan yang terjadi karena disakiti, apakah itu terus jadi justified, melakukan violence, kebencian, hatred, balas dendam ya karena mau menegakkan keadilan gitu misalnya. Coba ini keadaan dipenuhi Roh Kudus atau dipenuhi oleh kedagingan atau digerakkan oleh kedagingan ya. Maka di sini seperti yang saudara katakan di situ, kita mesti mengejar kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Ini yang satu perintah yang sifatnya itu repetitif. Sayang ya, kalau kita sebagai orang reform akhirnya nggak ada aspek repetitif, kita penekanannya cuma kepada kesekalian gitu. Terus kemudian kita nggak ada akomodasi ya di dalam hal ini. Bicara tentang aspek repetisinya lalu di mana itu? Apakah semuanya itu sekali gitu di dalam hal ini? Gak perlu lagi memohon ini ya, supaya kehidupan kita itu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Karena toh juga cuma sekali. Saya pikir di sini ada yang salah di dalam spiritualitas seperti itu ya. Coba baca lagi Alkitab saya. Ada aspek sekali, ada aspek repetisi ya. Saya ambil contoh yang lain ya. Memikul salib setiap hari. Itu repetisi kan sesuai konsepnya kan. Menyangkal diri setiap hari ya. Pikul salib setiap hari ya. Mengikut Kristus ya. Memikul salib kita setiap hari.
Ini berarti aspek repetisi kan. Yesus mati di atas kayu salib, ya itu memang sekali, betul gitu. Tapi kita memikul salib kita ya. Ini perjalanan proses di mana? Ini setiap hari, setiap hari. Ya, kita waktu kita bicara kita apa ini pertobatan menerima Kristus ya sekali gitu. Saudara bukan kayak bolak-balik menerima Kristus lagi seperti kayak orang yang keluar masuk keselamatan ya. Percaya murtad, percaya murtad, percaya murtad, percaya. Ya tidak, ini sekali gitu. Kita bertobat di dalam pengertian konteks menerima Yesus Kristus ya sekali, betul gitu. Tapi Alkitab kan juga mengajarkan konsep pertobatan setiap hari kan ya. Mortification of sins itu setiap hari. Kita nggak bisa bilang, saya sudah pernah ngomong itu, terima Yesus sebagai juru selamat dan saya menyesali dosa saya. Sudah, saya nggak perlu lagi kan mengaku dosa. Kan sudah gitu. Ntar kayaknya bolak-balik ya, menodai kesekalian gitu misalnya. Sekali lagi ya, kita kalau cuma ada konsep sekali, terus nggak ada repetisinya, ada yang bermasalah sesuai dengan spiritualitas kita. Tapi sama, mereka yang juga menekankan repetisi tapi nggak ada sekalinya juga bermasalah di dalam konsep, di dalam teologinya dan sebagainya. Ini maksudnya bagaimana ya? Nggak percaya bahwa itu betul-betul sudah dikerjakan Tuhan sekali dan selamanya gitu. Kok seperti kayak mesti diulang lagi. Ini aneh berpikir seperti ini. Tapi juga sama aneh nih kalau kita menekankan kesekalian, tapi terus kemudian nggak ada repetisinya. Repetisi dalam pengertian yang lain, of course ya. Tadi gitu misalnya, kan dibedakan. Mortification of sins, itu setiap hari. Tapi pertobatan kita, cerita pertobatan kita, ya, kita menerima Yesus Kristus, menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Ya, ada aspek sekali juga. Saya harap saya menjawab ya pertanyaan ini. Mungkin mungkin ini ya, satu pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan ketiga ini sudah ini ya, sudah saya pernah jawab. Kok saudara tanya ini lagi ya, pengakuan iman rasuli dipakai teks yang percaya. Oh, kepada itu saudara dapatnya dari ini ya, maksudnya dari terjemahan bahasa Indonesia. Ya beginilah saya, pokoknya konsepnya itu ini masalah penggunaan kata ini bahasa Indonesianya saya preposisi ya namanya ya. Ya memang kita tahu di dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris pakai istilah itu in gitu, di dalam ya. Tapi terjemahan Indonesia memang pakai istilah kepada, seperti kalau diterjemahan balik kepada bahasa Inggris itu jadi to gitu. Ya saudara nggak usah terlalu polemikal aja di dalam hal ini ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia secara tata bahasa dan sebagainya itu vocabulary yang dipakai lebih common mungkin ya waktu kita bicara aku percaya kepada Allah ya, maksudnya kepada di sini nggak usah terlalu dikontraskan dengan in. Kepada itu berarti kan to, bukan in ya. Saya pikir setiap bahasa ada ini ya, ada ekspresinya sendiri-sendiri gitu loh. Saya ambil contoh sini ya. Saya ambil contoh ini. Misalnya kalau ya ini saya keingetan perbandingan bahasa Jerman dan bahasa Inggris ya. Misalnya kalau kita punya teman terus kemudian dia baru melahirkan anak gitu, terus kemudian kita memberikan selamat kepada dia gitu. Kita di dalam bahasa Inggris kan kita bilang, ya kita bisa tambahin bahasa Indonesia juga kan. Kita bilang we are happy for you, betul gitu kan ya. We are happy for you, betul kan ya. Saya bersuka cita untuk kamu gitu. Nah ini sudah bahasa Indonesia aja sudah agak aneh kan bunyinya kan. Saya juga ikut Indonesia kan ngomong saya ikut senang gitu kan ya. Ikut senang kata sambungnya bersama kamu, dengan kamu kan ya. Nah ini mirip seperti kayak bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman juga ngomongnya gitu. Ich bin froh mit dir ya, mit dir. Bukan für dich tapi mit dir gitu. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu ekspresi yang sama pakai kata ganti yang lain, tapi artinya sama gitu. Nah, poinnya. Kalau di dalam bahasa Jerman, di dalam bahasa Indonesia gitu kita bilangnya itu I'm happy with you gitu. I'm happy with you. Tapi kalau di dalam ekspresi Inggris kan kita ngomong I'm happy for you kan ngomongnya. Kalau kita pakai ngomong I'm happy with you itu maksudnya bukan saudara nangkep ya. Ada beda loh. Saya bilang I'm happy with you gitu misalnya. Atau saya happy with you atau nggak happy with you. Itu maksudnya kita itu ini jadi objek atau apa istilahnya ya. Penyebab daripada kebahagiaan saya. Itu istilah with itu artinya itu di dalam bahasa Inggris. Saudara ngerti kan? Misalnya saya punya anak, I'm not happy with you gitu ya. Kamu nilai ulangan seperti ini ya. Ini kamu terlalu malas. I'm not happy with you gitu kan ya. Atau kalau dia
misalnya dia sudah sungguh-sungguh, rajin dan sebagainya, meskipun nilainya nggak harus juara sih ya. Terus kita bilang I'm happy with you gitu kan. Sudah anggapannya ini ya, I'm happy with you gitu. Tapi kalau orang punya anak, kita ngomong I'm happy for you gitu, bukan I'm happy with you. Loh, husbandnya dia yang mesti happy dengan dia, bukan saudara kok dia happy with dia. Memang lu husbandnya apa gitu? Itu ekspresi yang salah kan, misalnya di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi di dalam bahasa Inggris dia I'm happy for you gitu. Kalau sudah bilang I'm happy with you, ya salah gitu. Tapi kita di dalam bahasa Jerman, di dalam bahasa Indonesia, kita ngomongnya bukan I'm happy for you, bukan. Kita nggak mau saya berbahagia untuk kamu. Itu ekspresi yang very weird di dalam bahasa Indonesia. Kita bilangnya saya bersuka cita bersama kamu. With di situ pakainya gitu. Tapi with-nya bukan with-nya Inggris gitu. With yang dimengerti dalam konteks tata bahasa Indonesia. Saya mau ngomong apa sih, Swe? Gini loh, Swe, jangan menghakimi bahasa Indonesia yang tercinta ini ya dengan bahasa Inggris lah, bahasa Latin dan sebagainya. Karena setiap bahasa itu punya, ya pinjam istilah Wittgenstein, punya language game-nya sendiri, punya permainannya sendiri, punya aturannya sendiri gitu. Sehingga nggak semua hal itu bisa diterjemahkan letterlek kayak begitu, karena cara pengekspresiannya itu berbeda. Ya. Jadi ya orang Indonesia kalau bilang saya percaya kepada dia, saya percaya akan dia, mungkin bisa ya. Tapi saya percaya di dalam dia. Kayaknya agak jarang loh saya kalimat itu sebagai ekspresi bahasa Indonesia. Aku percaya di dalam Allah gitu. Maksudnya apa ya di dalam? Percaya di dalam itu apa? Kita nggak pernah dengar istilah percaya di dalam itu. Kata sambungnya percaya itu bukan di dalam kalau di dalam bahasa Indonesia, tapi kepada ya. Mungkin terhadap juga bisa, atau akan, atau apa. Nah itu sudah ya, again, poin saya sederhana sih. Jangan terlalu, jangan terlalu sensitif gitu ya. Anyway, kita nggak dikolonialisasi oleh Inggris atau Amerika atau apa. Zaman itu sudah lewat gitu. Dan kita juga nggak dikolonialisasi oleh ini dan Latin gitu. Jadi biarlah bahasa Indonesia mengekspresikan di dalam tata bahasanya. Tapi I agree with you ya, konsepnya itu penting gitu. Even kita pakai istilah kepada, tapi artinya apa gitu ya. Nah, saudara bisa menjelaskan konsep di dalam itu apa, kepada itu ada certain beauty-nya. Kepada itu berarti relasional gitu. Kepada ada aspek relasional ya. Di dalam itu kan ini ya, pengertian di dalam itu kan pengertian spasial gitu, pengertian spasial ya. Jadi ada konsep ruang gitu di dalam ya. Kita di dalam Kristus di dalam kita, ini konsep spasial. Tapi kepada juga ada keindahannya sendiri. Nah, despite keterbatasan di dalam penerjemahan dan sebagainya, mungkin vocabulary-nya nggak persis cocok secara literally. Ya nggak apa-apa juga, saudara coba jelaskan konsepnya gitu. Daripada saudara terjemahkan dengan ini ya, dengan letterlek kayak begitu ya. Ada kalimat-kalimat secara ekspresi yang kita nggak bisa terjemahkan secara letterlek kayak begitu kan ya. Contoh satu lagi ya, misalnya ekspresi bahasa Inggris. Pengurus juga bisa rescue me gitu, kira-kira ada contoh apa ya yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa jadi lucu sekali gitu, ini bisa lucu sekali gitu, ini bunyinya gitu. Inilah di dalam culture tertentu ya, orang tanya apa kabar itu, kamu sudah makan gitu ya, kan gitu kan ya, kamu sudah makan gitu kan ya. Lalu kalau sudah terjemahin gitu ya, di dalam bahasa Indonesia saudara bilang, kamu sudah makan, maksudnya saudara itu tanya how are you gitu. Apalagi kalau terjemahan bahasa Inggris, have you eaten gitu maksudnya. Terus jawab, yeah, I have eaten gitu. No, that's not what I mean gitu. Maksud saya, how are you gitu. Loh orang ya bingung loh saudara. Orang ditanya, loh tadi bukannya tanya have you eaten. Ya itu maksudnya saya, kamu gimana keadaannya. Loh siapa yang ngerti kayak begitu di dalam bahasa Inggris. Nangkep nggak saudara? Culture tertentu itu tanya itu kamu sudah makan. Maksudnya itu keadaanmu bagaimana sekarang. Loh, siapa yang tahu saudara kayak gini gitu. Nangkep nggak poin seperti ini. Nah ini loh kira-kira mirip dengan ya to atau in, kepada atau di dalam gitu ya. Kalau di bahasa Jerman itu orang tanya keadaan itu alles in Ordnung gitu ya. Alles in Ordnung itu saya. Kalau saya terjemahin dalam bahasa Inggris itu everything in order gitu. Is everything in order. Ya, ini nggak cocok banget saya. Kita terjemahin bahasa Indonesia ya. Apakah segala sesuatu berada di dalam keteraturan gitu? Hah? Maksudnya apa ya? Segala sesuatu berada di keteraturan gitu. Maksudnya dia tanya itu, kamu oke lah gitu. Are you okay gitu. Kalau di Jerman tuh ngomongnya, is everything in order? Gitu tanyanya saya. Karena orang Jerman kan ini ya, sangat menjunjung order, keteraturan dan sebagainya. Jadi tanya, everything in order. Coba sudah terjemahin kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Apakah segala sesuatu berada di dalam keteraturan? Loh, orang yang bingung saya ditanya kalimat ini. Maksudmu apa ya gitu. Nah ini loh saya, kira-kira mirip lagi nih. Jadi jangan terlalu, jangan terlalu dogmatis ya.
bahasa Latin, bahasa Inggris, believe in gitu ya. Kenapa di dalam bahasa Indonesia kita kok pakai kepada? Ya sudahlah, supaya kita di dalam bahasa Indonesia ada ekspresi yang berbeda gitu. Seperti di dalam hal-hal yang lain kita juga ada ekspresi yang berbeda. Saya harap ini menjelaskan ya. Yang penting itu konsepnya apa gitu, bukan vocabulary-nya. Vocabulary-nya kalau diterjemahin secara apa? Secara letterlek kayak begitu bisa malah sounds membingungkan, malah confusing karena nggak ada di dalam tata bahasa kita. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, saya juga menit 01 sudah.